Baik Ustadz, informasi selanjutnya ini ada sebuah keluarga di Surabaya bersukacita menyambut kehadiran bocah 7 tahun yang hilang diculik selama 4 hari. Pihak keluarga menyerahkan sepenuhnya hukuman kepada para pelaku penculikan kepada polisi, meski satu di antaranya adalah kerabat dekat. Nasi tumpeng dan sejumlah makanan disiapkan keluarga menyambut kehadiran Ara, bocah perempuan 7 tahun yang sempat hilang diculik selama 4 hari. Tak hanya keluarga, sejumlah tetangga korban di Jalan Karanganyam, Surabaya, Sabtu petang turut bersukacita. Keluarga berharap melalui potong tumpeng ini, kejadian serupa tak terulang. Terlebih, 2 orang pelaku penculikan juga sudah ditemukan. Ya, alhamdulillah, semua ini kan berkat Allah yang telah mempertemukan cucu saya, cucu kami dengan selamat. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua musibah ini juga berlalu dan tidak akan terulang kembali. Di samping korban, penyidik Polrestabes Surabaya juga menangkap 2 orang pelaku penculikan. Ironis, satu di antaranya adalah tante korban yang tinggal serumah. Ya rupanya menaruh kekecewaan terhadap orang tua sang anak terkait hak waris. Hal tersebut memudahkan pelaku untuk mengajak pergi sang anak yang kala itu sedang bermain Selasa lalu. Satu pelaku ini kesel lah ya karena anak buah korban. Lalu pada keesokan harinya, yaitu tepat tanggal 23 kalau nggak salah, kejadian ini berlangsung, yaitu oknum OAA dan oknum AA ini melaksanakan tindak pidana ini. Kedua pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Arif Purwanto melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Subhanallah, Ustadz, ini informasi yang kami dapatkan, ini si pelaku kecewa karena harta warisan mungkin tidak sesuai dengan jumlah yang ingin dia dapatkan begitu Ustadz. Maka dari itu dia ingin mencoba mungkin memberikan efek jerah begitu, atau mungkin ingin memberikan teguran kepada saudaranya dengan menculik anaknya begitu Ustadz. Lalu dibawa jalan-jalan. Memang tidak ada kekerasan yang dilakukan kepada anak tersebut. Namun menurut Ustadz bagaimana Ustadz tentang peristiwa ini? Ya, itu masalah orang dewasa tapi anak yang menjadi korban ya. Ya, betul. Tentu secara psikologis ini akan memberikan dampak yang tidak baik ya kepada anak itu, dan tentu saja kepada orang tuanya ini juga bentuk teror ya, menimbulkan kecemasan. Jadi kepada orang tuanya itu targetnya adalah menimbulkan kecemasan, kemudian secara psikologis ini tentu sangat tidak baik buat perkembangan itu anak ya. Nah, menimbulkan kecemasan itu dalam pandangan agama atau teror ya, itu menimbulkan kecemasan untuk tujuan apapun itu tidak dibenarkan ya. Bahkan dalam satu hadis dikatakan man akhafa musliman akhafahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang membuat orang lain cemas walaupun dengan cara bercanda, walaupun hanya sekedar bercanda, itu dia akan dibuat cemas nanti di akhirat kelak ya. Akan dibuat takut oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak ya. Itu walaupun hanya sekedar bercanda ya, apalagi itu digunakan untuk menteror, untuk menekan ya, agar pembagian waris itu bisa lebih banyak lagi ya. Saya kira apapun alasannya, penculikan itu tidak bisa dibenarkan karena mengganggu psikologi anak dan juga menimbulkan kecemasan bagi orang lain. Nah Ustadz, ini kan soal perihal harta warisan begitu Ustadz ya. Baiknya bagaimana Ustadz jika kita sebagai keluarga gitu tidak mendapatkan harta warisan sesuai dengan hitungan Islam mungkin Ustadz. Baiknya bagaimana Ustadz kita memusyawarakan hal tersebut dengan keluarga kita begitu Ustadz. Hukum waris itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perhitungan yang berkeadilan ya, sesuai dengan kedudukan masing-masing itu. Itu ketetapan Allah yang kita yakini, pasti di situ ada kemaslahatan, di situ ada keadilan ya. Nah, memang hukum waris ini diberlakukan ketika terjadi konflik ya. Sebaiknya itu sebelum orang tua meninggal ada kesepakatan lah antara anak itu. Kalau bisa ya dihibahkan terlebih dahulu sesuai dengan kesepakatan, karena ketika orang sudah meninggal dunia itulah baru berlaku hukum waris. Apalagi ketika terjadi perselisihan. Dan semua kita harus bisa menerima ketetapan Allah itu. Karena pasti ada hikmah di balik itu. Dan itu adalah ketetapan yang paling adil. Siapa yang lebih adil dari Allah Subhanahu wa taala dalam membagi
persoalan waris ini. Kalau mengikuti keinginan manusia, pasti tidak akan pernah puasnya itu soal harta yaitu. Karena manusia itu punya kecenderungan untuk mencintai harta. Oleh karena itu kita harus tunduk pada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah Ustadz, jika masih ada istilahnya perselisihan begitu Ustadz antara kedua belah pihak, terutama keluarga, karena kan harta ini bisa memecahkan siapa saja begitu Ustadz, bahkan keluarga sendiri bisa pecah begitu Ustadz. Nah apakah baiknya menggunakan orang ketiga yang menengahkan perselisihan ini atau bagaimana Ustadz baiknya? Ya tentu pertama harus berdasarkan musyawarah antar keluarga ya. Kalau tidak bisa, maka bisa menggunakan mediasi melalui pihak ketiga ya. Baik itu diselesaikan secara kekeluargaan maupun melalui jalur persidangan ya, jalur meja hijau itu bisa dibawa ke pengadilan agama. Karena putusan pengadilan agama itulah yang mempunyai kekuatan hukum. Tentu ini adalah langkah terakhir ya. Kalau langkah musyawarah antar keluarga itu tidak bisa dicapai kesepakatan.